Halo teman-teman, kali ini kedatangan unit untuk mobil-mobil yang udah lumayan berumur ya, tapi dia baretnya udah cukup parah. Ya, jadi kalau baret-baret yang seperti itu harus diamplas teman-teman ya, nggak bisa hilang kalau nggak diamplas teman-teman. Ya, jadi seperti ini kondisinya teman-teman ya. Cukup mengganggu sekali lah untuk masalah visibilitas, utamanya jalan malam hari itu nggak nyaman banget kayak begini. Ini harus ada proses pengamplasan teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita amplas ya. Kalau untuk pengamplasan kita menggunakan kertas amplas yang udah dicetak teman-teman ya. Nah, untuk ukurannya itu grade-nya grade 220 teman-teman. Nih, grade 220. Nah, terus dihaluskan lagi 360, perekatnya pakai lem. Jadi tinggal dilem aja, pakai lem iPhone tinggal tempel. Aja kita amplas saja tuh masih ada ya, artinya memang sangat dalam sekali goresannya, harus bener-bener diratain banget sampai hilang baru kita beningkan teman-teman. Nih kita lihat ya, ini sudah kita amplas aja masih ada, jadi bener-bener harus sampai rata sampai hilang baru kita beningkan teman-teman. Nanti simak terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita spill dulu ya. Setelah di amplas, sekalian kita break dulu, lagi azan. Nah, seperti ini kondisi ya teman-teman. Hampir menyeluruh ya, untuk bagian baratnya memang cukup parah, jadi ada proses pengamplasan. Nah, kalau sudah ada proses pengamplasan seperti ini, itu harus dijaga sama sekali dari kontaminasi kimia, hindarin. Jangan sampai terkena pembersih-pembersih jamur kaca, nanti efeknya si bekas amplasannya akan muncul lagi seperti ini teman-teman, kacanya buram lagi. Karena reaksi kimianya lebih mudah meresap atau bereaksi ya ke dalam pori-pori kacanya teman-teman. Nah, kalau sebelah sini nggak ada pengamplasan, sepertinya bisa langsung dibeningkan. Jadi hanya untuk kondisi-kondisi tertentu saja ya untuk masalah pengamplasannya. Karena kalau nggak diamplas nggak bisa hilang teman-teman ya, nggak bisa clear, goresannya itu tetap akan ada. Jadi percuma. Kalau misalkan mau diatasin ya harus diamplas ya kita amplas. Cuman kalau misalkan nggak mau ya udah ganti kaca aja, sederhana teman-teman. Jadi jangan ada perdebatan. Oh nanti kalau diamplas begini, kalau ini ya. Terkan dari kita kembalikan lagi ke dalam konteksnya, permasalahannya seperti ini. Cara pengatasannya seperti ini. Ya kalau misalkan nggak mau, ya udah simple, tinggal ganti kaca aja, beres teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Nanti seperti apa. Nah, kalau ini saya jamin bening lagi, nanti clear lagi. Untuk masalah silau saya jamin enak, terang, nggak akan silau lagi, karena memang bener-bener nanti clear normal lagi teman-teman gitu. Kacau ya, coba jalan malam pakai kondisi kayak gini teman-teman. Wassalam aja. Ya karena ini kondisinya Motuba ya, saya masih bisa enak lah ngatasinya. Cuman kalau misalkan udah mobil-mobil premium, kondisi baretnya parah seperti itu, waduh, luar biasa lah teman-teman. Saya juga pertimbangannya juga kalau misalkan parah kayak itu, lebih baik ganti aja. Ini karena masih Motuba, dia kondisi kualitas kacanya masih enak diatasinya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya. Ya, ini tinggal kita beningkan aja. Kalau untuk yang Avanza juga udah tinggal sedikit lagi teman-teman. Udah kinclong ya. Ini sih sudah cuman bekas-bekas obatnya tinggal dibersihin doang. Udah beres. Sama sekalian di bagian belakangnya juga tadi. Nah, ini udah kita wax. Tuh, udah kita poles, udah kita wax. Tadi ada flash nanti balik lagi sekitar jam 2-an karena memang waktunya ya. Nah, beginilah teman-teman ya. Kalau untuk masalah kaca itu
memang sangat sensitif ya terhadap kontaminasi kimia. Itu malah memperburuk keadaan teman-teman, bukan malah membersihkan atau mengobati. Jadi intinya sih saran aja dari saya, kalau untuk membersihkan jamur-jamur itu lebih aman pakai wax. Tapi kalau kondisi jamurnya masih ringan ya, kalau misalkan jamurnya udah bergerak, udah mulai tebal gitu ya, dipakein itu memang nggak efektif. Ya solusinya harus dipoles. Kalau memang mau aman bisa normal lagi, kalian tinggal cari aja tempat-tempat poles kaca yang rekomendasi yang bisa mengatasin permasalahan kacanya teman-teman. Jangan asal-asal sembarangan ya teman-teman ya. Nah kalau jamur-jamur ringan tadi saya sampaikan pakai wax atau pakai kompon putih juga masih bisa teman-teman, masih aman lah. Yang paling penting itu bahan-bahan yang abrasif yang kimianya merusak partikel jangan digunakan teman-teman. Semua ini korban-korban dari produk yang negatif ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang saatnya untuk proses pembeningannya. Setelah tadi kita amplas, kita tahan jeda dulu sebentar ya, sambil menunggu kacanya udah adem, baru kita bisa beningkan. Nah kalau untuk proses pembeningan itu menggunakan chemical dan juga air ya teman-teman, yang berbeda dengan pengamplasan. Chemical yang kita gunakan adalah yang senyawa dengan kaca, jadi bisa benar-benar memperbaiki partikel-partikelnya teman-teman. Nah, simpel aja sih, tinggal dia balurin aja, terus gosok sampai benar-benar terasa dia bening teman-teman. Nah lihat ini reaksinya teman-teman, terlihat ya, langsung mulai bening teman-teman. Biasanya memang yang bagian yang paling sulit itu adalah bagian tepi ya, batas amplasan itu memang yang paling sulit biasanya, karena memang nggak tahu kenapa ya, rata-rata agak sulit untuk menghilangkan bekas tepi amplasannya teman-teman. Nah, seperti ini kita lihat, terlihatnya perbedaannya ya, udah kinclong dan ini masih kusam sebelah sini teman-teman. Kotor tangan saya. Di sini aja lah. Nih, saya bersihin dulu ya. Ya, masih kusamnya kelihatannya. Kusam yang udah bening. Ya, oke, simak aja terus videonya sampai selesai, nanti seperti apa teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai ya, udah clear secara estetikanya, udah layak lah, udah enak dipakainya juga, udah kinclong ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba lihat view-nya dari dalam ya teman-teman ya. Tereng, udah nyaman ya, udah enak sekali lah dibandingin tadi. Seperti awal kondisinya itu nggak nyaman sekali, jalan malam silau terkena cahaya karena disebabkan oleh si baretnya yang tebal teman-teman, kusam, flek, dan udah mulai mengkerut juga kacanya. Tapi kalau ini mengkerutnya menurut saya sih ya masih toleransi lah, wajar lah usia-usia segini, sama ditambah lagi juga kontaminasi kimianya juga lumayan, jadi efeknya si baretnya lumayan sangat parah ya kalau kondisi ada pengamplasan seperti ini. Nah tapi sekarang udah layak dipakai, udah enak lah, nggak khawatir lagi jalan malam hujan-hujanan, tinggal dijaga aja, dirawat dari kontaminasi kimia ke depannya, karena di sini ada proses pengamplasan. Itu artinya hindarin sekali ya, anti banget dengan penggunaan pembersih-pembersih kaca yang sifatnya asam kimia abrasif, itu nggak bagus. Nah bagaimana cara perawatannya? Simple sih teman-teman, kalian tinggal sering-sering aja dicuci biasa pakai air bersih, pakai sampur rambut udah cukup untuk membersihkan debu-debu dan kotoran. Nah kalau kedepannya udah mulai berjamur, itu tinggal dipakein wax aja teman-teman, dipeperin aja pakai tangan wax, karena itu wax untuk body ya, bukan untuk kaca. Jadi chemical yang dipakai itu untuk body. Nah wax itu untuk body, di kaca pun bisa. Yang paling penting adalah tidak ada reaksi kimia negatif ke kaca, aman gitu loh teman-teman. Nah itu jamur-jamur ringan kena, kacanya bersih mengkilap lagi seperti ini teman-teman. Udah jauh lah, lebih terang, lebih nyaman lah.
Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe dan like. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom jembatan. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanyakan, bisa langsung japri aja ke kontak saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.